Bintang terbesar voli Indonesia tak dimasukkan dalam daftar pemain terbaik. Jutaan netizen ngamuk hingga viral ke Korea, dan dibalas dengan hinaan tajam dari fans Korea Selatan. Megawati Hangestri, nama yang kini bergema bukan hanya di tanah air, tetapi juga hingga ke negeri ginseng, Korea Selatan. Sosok pevoli asal Jember, Jawa Timur ini sukses mencuri perhatian selama musim V-League 2024 hingga 2025. Namun, alih-alih mendapat pengakuan lewat penghargaan Best 7 dari KOFO, Megawati justru harus menerima kenyataan pahit. Namanya tidak tercantum dalam daftar pemain terbaik musim ini. KOFO atau Korea Volleyball Federation memang mengumumkan jajaran Best 7 yang mengejutkan banyak pihak, terutama fans voli dari Indonesia. Untuk posisi opposite, yang selama ini identik dengan kekuatan dan ketajaman serangan Megawati, KOFO malah menjatuhkan pilihan pada Giselle Silva, pemain andalan dari GS Celtics. Sedangkan dari tim Megawati sendiri, Red Sparks, hanya dua nama yang masuk daftar, Yeom Hyeseon sebagai setter dan Vanja Bukilic di posisi outside hitter. Keputusan ini sontak memicu badai reaksi dari netizen Indonesia. Mereka menilai bahwa Mega, sapaan akrab Megawati, jauh lebih layak untuk dinobatkan sebagai opposite terbaik. Bayangkan saja, selama satu musim, Mega berhasil mengoleksi lebih dari 1000 poin, tepatnya 1020, dan lebih dari 800 poin diantaranya didulang dari babak reguler. Tidak hanya itu, dia juga mencatatkan rekor keberhasilan serangan yang luar biasa tinggi, yakni lebih dari 48%. Angka yang, dalam dunia voli profesional, tergolong sangat mengesankan. Yang membuat nama Megawati semakin harum adalah keberhasilannya membawa Red Sparks ke partai final V-League. Prestasi ini bukan prestasi sembarangan, karena Red Sparks sudah absen selama lebih dari 1 dekade, tepatnya 13 tahun, dari babak final. Dengan kontribusi sebesar itu, tak heran jika netizen Indonesia langsung bereaksi keras ketika nama Mega tidak muncul dalam Best 7. Media sosial KOFO dan Red Sparks pun diserbu. Ribuan komentar berdatangan dari netizen tanah air. Bahkan, jumlah pelanggan alias subscribers akun media sosial KOFO dan Red Sparks mengalami penurunan yang sangat drastis. Netizen Indonesia ramai-ramai mengungkapkan kekecewaan mereka. Ada yang menyatakan bahwa keputusan KOFO sangat tidak masuk akal. Ada pula yang berkomentar bahwa mereka tidak akan lagi mengikuti V-League. Namun, ternyata gelombang protes ini tidak berhenti di sana. Para penggemar voli dari Korea Selatan pun tak tinggal diam. Mereka balik, menyerang netizen Indonesia dengan komentar yang tidak kalah tajam. Di berbagai forum daring Korea, banyak yang mengecam perilaku netizen tanah air yang dianggap terlalu emosional. Salah satu pengguna forum Korea, Lee Dae, menulis, "Mengapa Mega tidak masuk dalam 7 besar? Fans Indonesia geram." Ia lalu mengutip beberapa komentar netizen Indonesia yang menyatakan ketidakpuasannya, seperti, "Untung saja Mega tidak perpanjang kontrak," atau, "Kami akan berhenti mengikuti KOFO." Bahkan ada yang menyebut bahwa Silva tidak bisa menyamai rekor Megawati, meskipun dia memimpin tim. Sementara itu, seorang volimania Korea dengan nama pengguna Tesagi memberikan pembelaan untuk KOFO. Ia berkata dengan nada sarkastik, "Tidak ada akal sehat yang mengatakan Anda harus mengakui bahwa pesaing Anda adalah Silva, bukan? Haha." Lain halnya dengan komentar dari Oh Se-on. Ia justru merasa lega karena kepergian Mega dari V-League otomatis juga mengurangi intensitas komentar dari netizen Indonesia yang dinilainya terlalu keras. Ia mengatakan, inilah hal baik dari kepergian Mega, terhindar dari hujatan netizen Indonesia. Komentar keras juga datang dari Hong Se-wan yang menegaskan bahwa meskipun Mega sudah pergi, fans Indonesia masih terus menjelekkan pemain lain. Ia menyindir, sekarang Mega sudah pergi, diam saja. Anda masih saja menjelek-jelekkan orang lain di kolom komentar sana-sini. Namun tidak semua komentar dari Korea bernada negatif. Beberapa justru memperlihatkan rasa kehilangan yang tulus. Seorang penggemar bernama Do Gyeok Sojang menyatakan bahwa ia tidak lagi tertarik menonton pertandingan Red Sparks sejak Mega pergi. Ia berkata, "Aku tidak akan menontonnya tanpa Mega." Semua kegaduhan ini menunjukkan satu hal. Megawati Hangestri telah menjadi fenomena global. Ia bukan hanya pemain biasa. Sosoknya telah menjadi simbol, bukan hanya bagi tim, tetapi juga bagi ribuan bahkan jutaan penggemar voli di seluruh Asia. Keberhasilannya, semangatnya, serta performanya di lapangan membuatnya layak dihormati. Terlepas dari keputusan resmi dari federasi manapun, kisah ini bukan hanya soal tidak masuknya Megawati dalam Best 7.
Ini adalah cerminan dari bagaimana seorang atlet bisa menjadi sumber kebanggaan nasional, dan bagaimana netizen bisa menjadi kekuatan besar dalam menyuarakan pendapat mereka. Namun tentu saja, kritik pun perlu disampaikan dengan bijak, karena dunia melihat dan menilai. Dan untuk Megawati, meskipun tak mendapat tempat di Best 7, ia sudah menempati tempat khusus di hati para penggemarnya. Ia telah membuktikan bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah mampu membawa timnya ke puncak. Bahkan dalam ketidakadilan sekalipun, Mega tetap bersinar. Kini, publik menanti langkah selanjutnya dari sang bintang. Akankah ia kembali ke V-League? Atau justru menjajal liga di negara lain? Yang pasti, kemanapun Megawati melangkah, sorotan akan selalu mengikuti. Dan satu hal yang tak akan berubah, cinta dan dukungan dari para penggemarnya yang begitu luar biasa, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi, bagi kalian yang masih kecewa karena Mega tidak masuk Best 7, ingatlah, penghargaan terbesar bukanlah piala atau trofi, melainkan hati dari mereka yang percaya pada perjuanganmu. Megawati Hangestri sudah menjadi juara, bahkan sebelum pengumuman Best 7 itu dibacakan. Seorang atlet Indonesia yang menggetarkan Liga Voli Korea dengan prestasi luar biasa, justru disingkirkan secara mengejutkan. Ini bukan sekadar kekecewaan. Kabar mengejutkan datang dari dunia voli Korea Selatan yang langsung membuat gelombang besar di Indonesia. Protes keras hingga ajakan boikot dilontarkan oleh para volimania di tanah air, yang merasa sangat kecewa dengan keputusan kontroversial dari KOFO, organisasi penyelenggara V-League Korea Selatan. Semua ini bermula dari satu nama yang kini bukan hanya sekadar atlet, tetapi sudah menjadi ikon, Megawati Hangestri. Nama Megawati Hangestri langsung menjadi perbincangan panas usai KOFO merilis daftar pemain terbaik, atau Best 7 untuk musim 2024 hingga 2025. Mengejutkan, nama Megatron, begitu Megawati akrab dijuluki, tidak tercantum dalam daftar tersebut. Padahal, jika bicara soal kontribusi, konsistensi, bahkan pencapaian pribadi, Megawati jauh lebih dari layak untuk masuk ke dalam jajaran elit tersebut. Bagaimana tidak? Megawati adalah sosok sentral dalam kebangkitan tim Jungkwanjang Red Sparks. Sebuah tim yang telah tertidur selama lebih dari 13 tahun, kini bangkit dan menembus partai final V-League. Dan siapa yang berada di garis depan perjuangan itu? Ya, Megawati. Tak hanya menjadi penyerang tajam, ia juga menjadi inspirasi di lapangan, memompa semangat dan memperlihatkan karakter seorang pemimpin sejati. Megawati bukan hanya berkontribusi secara kolektif, tetapi juga secara individu. Sepanjang musim, ia mencatatkan berbagai rekor yang mencengangkan. Konsistensinya yang luar biasa membuahkan gelar MVP, Most Valuable Player, pada 2 putaran, yakni putaran ketiga dan keempat musim ini. Sebuah pencapaian yang tak bisa dianggap remeh, terlebih dilakukan oleh pemain asing di tengah dominasi pemain lokal, dan asing lainnya yang sudah lebih dulu merajai liga tersebut. Sayangnya, perjuangan keras dan kerja tanpa lelah itu seakan-akan terhapus begitu saja. Tidak ada nama Megawati di daftar Best 7. Yang lebih ironis, dua rekan setimnya di Red Sparks, Reum Hyeseon sebagai setter dan Vanja Bukilic di posisi outside hitter, masuk dalam daftar tersebut. Sementara tim lawan, Pink Speeders, yang keluar sebagai juara, turut menyumbangkan 2 nama yakni Kim Yeon Koong dan Annelise Fitzi. Untuk posisi opposite, diberikan kepada Giselle Silva, sementara Lim Myung Ok didapuk sebagai libero terbaik. Publik Indonesia, khususnya volimania, langsung bereaksi keras. Mereka memadati kolom komentar di berbagai akun media sosial milik KOFO dengan ungkapan kecewa, marah, dan mempertanyakan objektivitas pemilihan pemain terbaik. Tak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk berhenti mengikuti akun resmi KOFO, bahkan mengajak volimania lainnya untuk melakukan aksi boikot. Media Korea Selatan pun ikut menyoroti kejadian ini. Salah satunya adalah Sports Han, yang secara khusus melaporkan betapa hebohnya reaksi dari penggemar voli Indonesia. Ini bukan lagi sekadar protes, ini adalah bentuk cinta dan loyalitas terhadap seorang atlet yang telah memberikan segalanya, tetapi justru diabaikan oleh sistem. Apa yang membuat ini semakin ironis adalah kenyataan bahwa meskipun Megawati gagal mempersembahkan gelar juara, ia telah meninggalkan warisan besar bagi Red Sparks. Dalam satu musim, ia tidak hanya mencetak poin demi poin penting, tetapi juga membangun hubungan emosional yang kuat dengan para penggemar. Megawati menjelma menjadi simbol harapan, simbol perubahan, dan simbol perjuangan yang nyata.
Fakta bahwa ia diabaikan oleh Kovo jelas menyisakan tanda tanya besar. Apakah ini karena ia adalah pemain asing? Ataukah ada faktor lain yang tidak terlihat oleh publik? Yang jelas, publik Indonesia tidak tinggal diam. Mereka menuntut keadilan. Mereka menuntut pengakuan. Karena bagi mereka, Megawati adalah pemain terbaik, tak peduli apa kata statistik atau penghargaan resmi. Kehebohan ini bahkan bisa berdampak jangka panjang. Bisa jadi kepercayaan volley-mania terhadap Liga Voli Korea Selatan akan menurun drastis. Bahkan, bukan tidak mungkin, ada pergeseran dukungan atau minat terhadap liga lain yang dianggap lebih adil, dan terbuka terhadap kontribusi pemain dari berbagai negara. Di balik semua ini, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Megawati telah menang, bahkan tanpa trofi. Ia menang di hati para penggemarnya. Ia menang dalam membuktikan kapasitasnya sebagai atlet profesional. Dan yang paling penting, ia menang dalam menunjukkan bahwa perjuangan dan dedikasi sejati tidak selalu membutuhkan validasi dari sebuah penghargaan. Narasi tentang Megawati ini adalah cerita tentang keberanian, tentang seorang perempuan dari Indonesia yang menembus batas negara, dan membuktikan bahwa kualitas tak mengenal asal. Ini adalah cerita tentang bagaimana semangat dan kerja keras bisa mengubah wajah sebuah tim dan menyentuh hati ribuan, bahkan jutaan orang. Kini, mata dunia tertuju pada langkah selanjutnya. Akankah Kovo memberikan klarifikasi? Akankah mereka mengubah sistem penilaian mereka? Atau justru memilih bungkam dan membiarkan badai ini berlalu begitu saja? Satu hal yang pasti, suara volley-mania Indonesia telah terdengar, dan mereka tidak akan berhenti sampai keadilan untuk Megawati ditegakkan. Untuk Megawati dan timnya, kalian telah mengukir sejarah, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam hati dan jiwa para pencinta olahraga. Teruslah melangkah, karena dunia melihat. Dan bagi para volley-mania, semangat kalian adalah bahan bakar yang membuat cerita ini hidup dan menggema hingga ke seluruh penjuru dunia. Kenapa Megawati Hangestri yang mencetak ribuan poin untuk Red Sparks malah tidak masuk daftar pemain terbaik? Dan kenapa keputusannya meninggalkan Korea bikin Kovo ketakutan? Nama Megawati Hangestri kembali jadi pusat perhatian dan perbincangan hangat di jagat media sosial. Meski kini ia sudah tak lagi membela tim Red Sparks, namanya tetap menggema kuat. Keputusan mengejutkan datang dari pevoli asal Jember ini ketika ia memilih untuk tidak memperpanjang kontrak bersama klub kebanggaannya di Liga Voli Korea. Ya, Megawati memutuskan untuk mundur, bukan karena performa yang menurun, tapi karena alasan yang jauh lebih dalam dan emosional, keluarga. Setelah 2 musim penuh dedikasi dan perjuangan, Megawati memilih pulang. Bukan ke klub lain, bukan ke kompetisi yang lebih tinggi, tapi pulang untuk berada lebih dekat dengan sang ibu tercinta. Keputusan itu menuai reaksi beragam. Banyak penggemar dan pemerhati voli merasa kehilangan sosok yang selama ini jadi nyawa Red Sparks. Bagaimana tidak, sejak awal bergabung, Megawati sudah menjelma menjadi kekuatan utama klub asal kota Daejeon itu. Tak perlu waktu lama bagi Megawati untuk membuktikan diri. Pada musim perdananya di Liga Voli Korea, ia mencetak lebih dari 736 poin. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi pendatang baru. Dan tak berhenti di situ, pada musim keduanya, Mega justru tampil makin menggila. Ia membukukan lebih dari 1020 poin dari babak reguler hingga ke partai final. Angka yang bukan hanya tinggi, tapi juga mencerminkan dominasi. Namun sayangnya, catatan mengagumkan itu tampaknya belum cukup untuk mendapatkan pengakuan dari Federasi Bola Voli Korea. Ketika pengumuman resmi daftar Best 7 Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025 dirilis, nama Megawati tak ada di sana. Tidak ada. Padahal performanya begitu konsisten, bahkan luar biasa. Yang mengejutkan, hanya 2 nama dari Red Sparks yang masuk ke daftar elit tersebut. Yeom Hyeseon sebagai setter dan Vanja Bukilic di posisi outside hitter. Sementara Megawati, yang selama ini dikenal sebagai opposite hitter andalan, harus merelakan tempatnya direbut oleh Giselle Silva, top skor babak reguler musim ini. Memang, statistik tidak bisa bohong, tapi semangat, pengaruh, dan dampak seorang pemain di luar angka pun seharusnya jadi pertimbangan. Kekecewaan pun tak bisa dibendung. Gelombang protes datang bukan hanya dari penggemar lokal, tapi juga dari netizen Indonesia.
Mereka ramai-ramai mengungkapkan kekecewaan dan kekesalan terhadap keputusan Kovo. Sosok Megawati bukan hanya penting untuk Red Sparks, tapi juga bagi pertumbuhan popularitas Liga Voli Korea. Dalam 2 musim terakhir, jumlah penonton, interaksi media sosial, dan minat terhadap Liga meningkat drastis, salah satunya berkat kehadiran Megatron julukan untuk Megawati Hangestri. Saking ramainya protes, akun resmi Instagram milik Kovo sampai menonaktifkan kolom komentar pada unggahan daftar Best Seven. Ya, sebuah tindakan yang justru mempertegas bahwa keputusan itu memang kontroversial. Para netizen menilai bahwa Megawati hanya dimanfaatkan sebagai alat promosi. Mereka menyayangkan bagaimana perjuangan dan kontribusinya tidak dihargai layaknya pemain lokal atau pemain asing lainnya. Tentu saja, ini menjadi tamparan bagi banyak pihak. Apakah Megawati selama ini hanya dijadikan wajah promosi demi meraup pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia? Apakah performa luar biasa selama 2 musim tidak cukup untuk mendapatkan tempat di antara 7 pemain terbaik? Apakah hanya karena ia bukan pemain lokal atau bukan bagian dari arus utama, maka kontribusinya bisa diabaikan begitu saja? Terlepas dari itu semua, satu hal yang pasti, Megawati telah mengukir sejarah. Dalam 2 musim, ia tidak hanya mencetak ribuan poin, tapi juga ribuan penggemar baru untuk Liga Voli Korea. Ia menginspirasi banyak anak muda Indonesia untuk berani bermimpi, untuk tampil di panggung internasional, dan membuktikan bahwa atlet dari negara berkembang pun bisa bersinar terang di antara bintang-bintang dunia. Kini, setelah keputusan besarnya untuk kembali ke tanah air, kita bisa melihat sisi lain dari Megawati. Sosok yang tak hanya kuat di lapangan, tapi juga lembut dan penuh cinta sebagai anak. Ia memilih keluarga di atas popularitas. Ia memilih pulang, bukan karena menyerah, tapi karena tahu di mana prioritas sejatinya berada. Dan meskipun namanya tak ada di daftar Best Seven musim ini, di hati para penggemarnya, Megawati tetaplah pemain terbaik. Bahkan mungkin, jauh lebih dari itu. Ia adalah simbol keteguhan, kerja keras, dan keberanian untuk menentukan jalan hidup sendiri. Tidak semua orang berani menolak kontrak besar, meninggalkan sorotan, dan kembali demi orang tua. Tapi Megawati melakukannya. Semua pencapaian Megawati bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin suatu saat nanti ia akan kembali ke Liga Internasional. Mungkin dengan klub baru. Mungkin dengan semangat yang lebih membara. Tapi satu yang pasti, nama Megawati Hangestri akan selalu dikenang. Bukan karena penghargaan yang tak diberikan, tapi karena kontribusi dan ketulusan yang tak bisa dibeli. Jadi, untuk kamu yang menyaksikan video ini, mari kita tunjukkan dukungan untuk Megawati Hangestri. Bagikan video ini, beri komentar dukungan, dan pastikan kita tidak membiarkan perjuangan luar biasa seorang Megawati berlalu begitu saja. Karena di balik setiap smash dan servis tajamnya, ada kisah inspiratif yang layak disuarakan ke seluruh dunia. Megawati mungkin telah meninggalkan Red Sparks, tapi percayalah, semangatnya masih membara di hati kita semua. Dan untuk itu, ia tidak butuh trofi untuk membuktikan siapa dirinya. Ia sudah menjadi juara, di lapangan dan di kehidupan nyata.